Rizalgini Nugroho dengan NIM 245386166SV24516. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai acara ke-6, yaitu pembuatan web map dengan data GeoJSON menggunakan Level.js dan Bootstrap, tapi yang membuat itu adalah AI, yaitu Gemini AI. Nah, di sini ada source code yang dibuat oleh AI, yaitu yang pertama di sini ada doctype HTML dengan language atau bahasa yang digunakan untuk kodenya, yaitu bahasa Inggris. Kemudian di sini ada title, yaitu judul pada bagian tab website atau browsernya nanti adalah Peta Web Flores Timur. Jadi akan tampilan sini Peta Web Flores Timur. Kemudian di sini ada dua link href, yaitu yang pertama ini digunakan untuk memanggil Level.js untuk sebagai tampilan petanya nanti yang ditampilkan pada website sehingga menjadi web map. Kemudian di sini ada link Bootstrap yang digunakan untuk tampilan Bootstrap seperti navbar, tombol, form, dan modal yang akan digunakan. Kemudian di sini ada style, yaitu CSS yang dilampirkan untuk tampilan websitenya yang dilampirkan secara internal, tidak eksternal. Yaitu di sini ada pengaturan bodinya untuk tampilan dari badan ininya, websitenya, tampilan keseluruhan websitenya. Terus ada map. Untuk tampilan mapnya ini menggunakan tinggi dengan kalkulasi atau perhitungan lebar device, tinggi lebar seluruh device itu dikurangi dengan tinggi dari navbarnya. Navbarnya itu defaultnya itu di 56 px. Jadi dengan lebarnya itu 100%, jadi akan full, petanya itu akan full memenuhi ini. Jadi di sini tidak ada tampilan peta karena sudah dikurangi dari navbarnya. Kemudian di sini ada style untuk legenda yang ditampilkan di bagian sini. Itu dia kotaknya ini mengatur kotak legendanya, kotak luar legendanya ini. Kemudian legend H5 ini digunakan untuk judulnya pada bagian ini. Pada bagian legendanya, judulnya di jalan dan jumlah penduduk. Terus kemudian ini untuk pengaturan legenda jalan, dan ini untuk tampilan kotak legendanya, bagian ini. Kotak-kotak tiap simbol di legendanya. Lalu di sini di bagian body itu ada pertama ini navbar. Jadi ini shortcut yang digunakan untuk menampilkan navbar di sini. Navbar yang ada di sini itu diambil dari Bootstrap. Jadi AI-nya mengambil shortcut yang ada di Bootstrap dengan tema yang dark. Nah, ini bagian ini itu adalah judul yang sebelumnya, kalau defaultnya itu adalah navbar. Jadi di bagian sini itu tulisannya navbar karena ini untuk daerah Flores Timur, makanya diganti Flores Timur. Jadi ini untuk tampilan teks yang pengganti navbar di bagian sini. Kemudian ini ada button di sini. Button ini untuk tombol saat display layernya itu adalah kecil. Jadi ketika dia ditampilkan pada smartphone yang memiliki layar lebih kecil, itu terdapat button seperti ini. Nah, untuk menampilkan navbarnya. Tadi kode yang digunakan adalah bagian button ini, navbar toggler ini. Terus di sini ada kolom search yang digunakan untuk form pencariannya. Jadi untuk menampilkan pencarian ini itu digunakan form search, form pencarian ini. Kemudian di sini ada satu menu lagi, yaitu menu tentang. Di sini berupa button
Sama seperti yang di sini tadi, navbar Google-nya. Ini juga ada button tentang yang dapat diklik dan menampilkan informasi ini. Nanti informasinya dideklarasikan di bawahnya, di bagian, bukan bagian ini hanya mengatur pada tampilannya atau memunculkannya. Di menu tentang. Terus di sini juga ada button lagi di form search-nya, yaitu button cari untuk mencari input yang ada di sini. Selanjutnya ini merupakan deklarasi dari map, biar dari mapnya, biar ini mapnya itu bisa dipanggil gitu loh di tempat lainnya. Selanjutnya di sini ada bootstrap modal. Bootstrap modal ini tuh digunakan untuk memunculkan pop-up dialog atau kotak dialog kecil yang akan muncul di atas website ketika sesuatu tuh diklik, atau modelnya sama dengan pop-up tapi ada desainnya. Jadi untuk menampilkan informasi dari suatu fitur yang ada di dalamnya. Di sini dia menggunakan model dialog. Ya, ini akan muncul jadi seperti ini contohnya. Nah, ini dia contoh model dialognya. Jadi dia akan menampilkan konten isi model dengan isinya itu tuh nanti diambil di bagian bawah sini, di bagian script JavaScript-nya. Jadi pakai JavaScript dengan menggunakan ID, yaitu info model body. Jadi ini tuh untuk desain keseluruhan dari si dialognya itu. Jadi kita cukup untuk mendeklarasikan satu model dialog yang dapat digunakan pada seluruh fitur. Terus di sini ada about modal. About modal ini digunakan untuk yang informasi tentang tadi kan tadi ada membuat di dalam navbar itu ada button tentang. Nah, itu nanti yang dimunculkan ada ini konten yang dimunculkan yang di modal body-nya dia juga menampilkan pop-up kan, pop-up dialog. Nah, ini tentang itu dia informasi atau yang ditampilkan itu dimasukkan di dalam body ini. Yang memiliki title tentang dan ada button close-nya. Button close-nya itu yang ini. Ini button close-nya. Dia punya button close. Terus selanjutnya ini bagian script Leaflet.js sama Bootstrap ini adalah library-nya. Library biar bisa menggunakan Leaflet.js sama Bootstrap. Terus ini ada script, bagian script JavaScript-nya. Di sini ada inisialisasi peta. Jadi digunakan untuk menambahkan peta. Lmap di sini digunakan untuk menambahkan peta dengan set view atau tampilan pertama kali titik tengahnya tuh ada di koordinat ini dan zoom level atau tingkat luasan yang ada itu di angka 10. Kemudian ini LT layer ini untuk menambahkan base map yang berupa OpenStreetMap, yaitu defaultnya OpenStreetMap. Terus di sini ada style atau CSS untuk batas kecamatan, batas jalan, sungai, dan pokoknya tampilan si data yang ada di sini. Jadi datanya itu tadi dia diatur legendanya atau tampilannya atau stylenya itu di bagian ini, di bagian sini. Jadi dia ada disebutkan secara inline di dalam script secara langsung. Di mana untuk jalan ini tuh terbagi menjadi beberapa kategori atau ketebalan garis untuk memisahkan jenis jalannya. Jalan provinsi itu ketebalan garisnya ada di 4, jalan kabupaten lebih tipis dari jalan provinsi yaitu di 3, dan jalan lain itu paling tipis yaitu di 1,5. Kemudian di sini ada model
trigger untuk toponimi ini digunakan untuk menampilkan informasi yang ada ketika toponimi itu diklik. Jadi dialog yang dibuat tadi, dialog modal bootstrap tadi tuh, nah ketika itu dipicu di bagian ini. Jadi informasinya tuh diambil dari bagian ini, di mana dia akan menampilkan suatu informasi lokasi dan nama dari lokasi tersebut yang diambil dari data GeoJSON toponimi fieldnya namanya toponim. Kemudian ini untuk batas kecamatan, jadi dia bakal ada tooltip. Tooltip tuh jadi ketika kursornya digerakkan ke arah fitur tersebut, itu akan muncul informasi dari nama kecamatan tersebut. Kemudian ini untuk modal trigger batas kecamatan itu ada dua, yaitu tooltip sama pop-up. Dengan desain dialog atau modal yang sudah dipakai tadi. Ini ketika batas kecamatannya diklik itu, dia akan memunculkan nama kecamatan sama jumlah penduduknya. Tuh, terus di sini load all layers and add control. Jadi di sini dia akan memuat semua file GeoJSON di bagian ini. Jadi semua data GeoJSON ini akan dimuat, kemudian ditampilkan dan dibuat overlay. Nah, ini dibuat overlay agar layernya tuh dapat diatur. Jadi di sini dia dibuat overlay biar dia bisa diatur mana yang akan ditampilkan, mana yang tidak. Terus ada control layer juga. Dan di sini ada bagian untuk menghandle layer agar dia tuh tampilannya menyesuaikan device yang digunakan untuk membuka, lebar device yang digunakan untuk membuka. Jadi dia di sini ada suatu event listener yang digunakan untuk mengubah ukuran dari tampilan website menyesuaikan dengan layar atau ukuran display device yang digunakan yang pertama kali dicek di bagian ini. Jadi dia biar bisa untuk melakukan penyesuaian besarnya. Nah, di sini ini untuk kolom pencarian tadi, jadi search formnya itu inputnya. Jadi kolom pencarian itu akan bekerja dengan hasil inputan apa nilai inputannya yang dimasukkan gitu loh. Itu akan terdapat event listener ketika pengguna submit nilainya dengan klik enter. Itu bakal memulai pencarian. Jadi bakal dicari pada setiap fitur kecamatan yang ada di field WADMKC, yaitu yang berisi nama-nama kecamatan. Terus ini tadi untuk menambahkan ke map. Terus ini yang terakhir yaitu adalah pengaturan legenda. Pengaturan legenda sesuai dengan kategori. Jadi di di fitur jalan itu tuh terdapat beberapa jenis jalan. Jadi di sini diatur jalan yang legenda, bagian legenda ini. Nah, biar ada pemisahan ini. Biar ada beberapa jenis jalan dan beberapa kategori penduduk sesuai dengan kepadatannya, tingkat banyaknya jumlah penduduk yang ada. Itu diatur di bagian ini. Jadi terdapat 3 jenis jalan, yaitu jalan provinsi, kabupaten, dan jalan lain. Dibuatlah di bagian legenda ini 3 simbol yang sama untuk mewakili bagian ini. Jadi terlihat ini untuk yang di atas tadi untuk mengatur tampilannya di bagian map sini, yang legenda ini, legend control ini digunakan untuk mengatur
pada bagian sini. Terus untuk jumlah penduduk juga sama, dia menggunakan grade, jadi dia dibagi batasannya yaitu dari 0, 15.000 dan 30.000. Jadi dibuat legenda seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.